Sementara Pancasila itu dasar falsafah negara, tidak boleh kita pandang sebelah mata. Pembentukan karakternya di sini dalam artian bahwa tidak hanya transfer of knowledge atau transfer pengetahuan, ada konsekuensi falsafah Pancasila yang dijadikan sebagai sumber dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan nasional itu adalah berdasarkan Pancasila. Jadi mau tidak mau Pancasila itu wajib diajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Pak Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Pak Saleh, sebagai awal dari perbincangan atau obrolan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan eksistensi mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi, mungkin yang menjadi pertanyaan pertama adalah mungkin bisa digambarkan seperti apa peran mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi sehingga itu menjadi sesuatu yang wajib. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Hairul. Biasa saya panggil dengan Om Erul atau Bang Erul. Siap. Di channel YouTube-nya Erul Edukasi ya. 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 Jadi sebelumnya saya berikan pengantar sedikit ya bagi siapa yang menonton nanti, ya jangan lupa subscribe, like dan share channel ini karena ini merupakan channel edukasi yang sangat memberikan nuansa positif bagi masyarakat ya, khususnya kaum milenial. Oke. Ya baik, kita lanjut ya dari tema yang diberikan Om Erul ya. Bahwa bagaimana peran mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi ya, di Indonesia khususnya di perguruan tinggi. Seperti itu ya Om ya. Baik ya, yang pertama ya, saya akan uraikan dulu secara umum ya, secara komprehensif. Kenapa penting ya mata kuliah Pancasila ya digaungkan di perguruan tinggi. Jadi tidak hanya di perguruan tinggi ya sebenarnya ya, dari SD, SMP, SMA ya, sampai di sekolah-sekolah kedinasan, itu perlu digaungkan mata kuliah pendidikan Pancasila ya. Yang pertama ya, Pancasila ini kan dasar negara kita ya, dasar falsafah negara Indonesia. Ya, yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar langkah filosofis untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia ya. Jadi Pancasila di sini adalah sebagai sumber nilai. Oke. Sebagai sumber nilai pokok atau sebagai landasan pemerintah dalam melaksanakan sistem ketatanegaraan. Ya. Dalam sistem ketatanegaraan di sini ya, itu banyak menyangkut hal, ada ekonomi, ada politik, kemudian ada pertahanan keamanan, kemudian ada pendidikan ya. Saya menjurus ke satu ya dalam bidang pendidikan. Bagaimana cara melaksanakan pendidikan? Sehingga kita kan punya konstitusi Undang-Undang Dasar. Itu adalah merupakan kerangka acuan dalam melaksanakan sistem roda pemerintahan. Dalam Undang-Undang Dasar di situ sudah tertuang Pancasila ya. Pancasila di sini diinternalisasikan, dijabarkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu semua nilai Pancasila akan dijabarkan di situ lewat aturan ya, undang-undang peraturan perundang-undangan itu adalah kerangka acuan pemerintah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itu ya. Kemudian sebelumnya juga bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu ditempuh melalui pendidikan. Ya. Sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa sistem pendidikan nasional Indonesia itu harus berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Jadi disitulah dasar kerangka berpikirnya.
kenapa mata kuliah Pancasila itu wajib. Hmm. Tidak hanya di SD, SMP, SMA, dan di perguruan tinggi. Itu kenapa mata kuliah Pancasila kemudian ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Oke. Di situ dijelaskan bahwa di dalam pasal 35 ya, ayat 5 ya, disitu menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah umum ya, diantaranya pendidikan agama, kemudian pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Jadi itu kenapa sampai mata kuliah Pancasila itu ya masuk di perguruan tinggi. Jadi sebagai kerangka filosofis ya, sebagai dasar nilai untuk bagaimana membentuk watak dan karakter warga negara yang berjiwa Pancasila. Jadi pembentukan karakter di sini dalam artian bahwa tidak hanya transfer of knowledge atau transfer pengetahuan, tetapi ada namanya transfer of values, transfer nilai. Nilai di sini adalah yang berdasarkan nilai-nilai dari Pancasila itu, kelima nilai dasar itu. Terkait dengan peran mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi, bahwa ternyata terkait dengan pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila bukan hanya dipelajari di perguruan tinggi, tetapi di berbagai elemen pendidikan, di berbagai tingkatan pendidikan, baik SD, kemudian SMP, dan sebagainya. Ya, namun di samping dengan begitu besarnya peran mata kuliah Pancasila, pendidikan kewarganegaraan di berbagai elemen pendidikan, apa yang menjadi hasil pengamatan Pak Saleh sebagai salah satu dosen yang bergerak di bidang pendidikan kewarganegaraan, bagaimana mengamati para peserta didik, baik itu mahasiswa mungkin atau siswa, dalam merespon adanya mata kuliah atau adanya pelajaran pendidikan Pancasila ini? Apakah sudah dengan tulus, sudah dengan penuh kesungguhan mempelajari mata kuliah Pancasila ini atau bagaimana? Ya, baik. Berangkat dari situ ya. Yang pertama di sini, ini kan Pancasila ini sebagai dasar falsafah. Berarti dia jadi sebagai tameng ya. Sebagai tameng, sebagai pelindung, sebagai panduan, sebagai kerangka acuan dalam berbuat dan bertindak. Oke. Ini Pancasila ya. Itu dalam artian bahwa dengan seperti itu menjadi pedoman ya. Pedoman warga negara mahasiswa dalam bertindak dan berbuat. Karena kita lihat di era sekarang ini ya, di era sekarang ini yang semua berbasis digital ya, ini merupakan era keniscayaan buat kita, mau tidak mau harus kita hadapi, kita laksanakan karena sudah melingkupi kehidupan kita sehari-hari. Misalkan sekarang yang lagi beredar sekarang itu yang lagi tren ya, karakter utama tentang politik post-truth ya. Maksud dari karakter utama politik post-truth di sini adalah sekarang itu semua berbasis digital ya. Misalkan saya berikan contoh, banyak berita-berita yang mengaduk emosi masyarakat, kemudian banyak berita yang mengabaikan data dan fakta, kemudian banyak yang memviralkan berita yang tidak jelas kebenarannya ya, menggabungkan gerakan populer dengan teori konspirasi, membangun opini dengan mengindahkan kebenaran fakta yang ujung-ujungnya adalah menguntungkan satu pihak. Jadi ini salah satu tantangan ya untuk ini. Oleh sebab itu, melalui pendidikan Pancasila di sini, bagaimana kita transfer pengetahuan kepada mahasiswa ya, memberikan pemahaman bahwa semua itu bisa kita bentengi ya, bisa kita temboki, kita bentengi sebagai tameng kita dengan mengamalkan dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Respon mahasiswa dalam mengikuti Pancasila sebenarnya itu mereka ada yang antusias juga ada yang tidak. Tapi setelah saya lakukan survei, saya lakukan penelitian, ternyata sebenarnya itu dari model ya, dari model pembelajaran yang terpenting. Bagaimana
seorang pengajar ya, seorang baik guru, dosen ya, bagaimana mengajarkan pembelajaran yang baik, mentransfer pengetahuan yang baik kepada mahasiswa. Selama ini kan hasil dari data yang saya dapatkan di lapangan bahwa pembelajaran itu selalu berpusat pada guru atau dosen. Guru dan dosen itu sebagai central knowledge, central pengetahuan. Tetapi dengan era digitalisasi sekarang ya, itu kita bisa berinovasi, kita bisa berkreasi, bahwa untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa, khususnya dalam hal ini mata kuliah Pancasila, itu banyak kreasi-kreasi yang bisa kita hasilkan. Oke. Misalkan saya berikan contoh ya, melalui model pembelajaran yang sentralnya tidak berpusat lagi pada dosen dan guru, tapi kita berikan kepada mahasiswa atau siswa itu sendiri. Misalkan kita memberikan tugas kepada mahasiswa, kemudian memberikan tugas-tugas belajar berupa project citizenship atau proyek belajar kewarganegaraan. Ya. Misalkan untuk bagaimana melihat persepsi masyarakat terhadap Pancasila ya. Jadi ada namanya social eksperimen. Mahasiswa kita berikan tugas dengan desain-desain project citizenship ya. Social eksperimen mewawancara kepada masyarakat, entah mungkin dari pegawai negeri, entah mungkin dari pedagang, entah mungkin dari pengusaha ya, supir angkot dan lain-lain. Itu melakukan social eksperimen. Jadi mahasiswa itu siswa langsung terjun ke lapangan. Jadi mereka langsung praktik secara langsung. Misalkan menanyakan bagaimana pandangan Bapak tentang Pancasila. Dari hasil-hasil temuan itu, jadi mereka bisa dihadirkan ya, hasil temuan bisa dihadirkan di lab pembelajaran di kelas, dan itu dibedah dan didiskusikan bersama. Dan di era digitalisasi sekarang itu bisa dilakukan dengan merekam ya, kemudian didesain bagaimana bagusnya, bagaimana indahnya ketika misalkan dimuat dalam sebuah media pembelajaran. Jadi itu lebih berkesan daripada ketika kita mengajarkan di kelas itu secara teoritis, membuat mahasiswa bosan, mengantuk, hafalan. Jadi itu sebenarnya tergantung dari bagaimana guru dan dosen untuk memberikan pengetahuan, transfer of knowledge-nya itu bagaimana ya, seperti apa mendesain model pembelajaran pendidikan Pancasila sedemikian menarik mungkin. Misalkan juga bisa sebelum hadir di kelas memutar 1-5 menit tentang video dokumenter tentang sejarah lahirnya Pancasila, kemudian bagaimana perumusan BPUPK tentang sidang usulan dari nilai-nilai Pancasila, itu lebih menarik daripada ketika kita berbicara teoritis di kelas.